Apa yang kalian pimpin, apa yang kalian harus bertanggung masa seorang kepala desa yang sudah notabene mempunyai pangkat jabatan menganiaya masyarakat dengan cara yang brutal sudah jelas-jelas, kemudian aparatnya hanya menahan-nahan yang dianiaya. Saya sendiri korbannya, Bapak Haji ini hanya menahan saya, katanya saya melawan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan melakukan tuntutan-tuntutan sebagai poin-poin. Yang pertama, kami menuntut kepada Kepala Desa Tompo atas tidak pernah ada transparansi pada pembangunan talus di Dusun 5 Desa Tompo yang dianggarkan lewat dana desa tahun 2019 sampai detik ini tidak jelas apakah pembangunan tersebut diswakelola atau dimitrakan. Tuntutan yang kedua, yakni menuntut oknum Kepala Desa Tompo agar segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 352 KUHP karena telah melakukan penganiayaan berat terhadap saya sendiri, yaitu saudara Safrudin Sulaiman, pada hari Rabu di kantor desa tanggal 14 Juli 2021 dan sampai saat ini belum ada proses sesuai dengan undang-undang KUHP 352. Poin ketiga, menuntut kepada oknum Kepala Desa Tompo agar segera dilakukan penangkapan karena kami menduga bahwa oknum tersebut telah melakukan tindakan pencurian semen yang seharusnya digunakan untuk pembangunan plat deker di Dusun 6. Namun beliau hanya melakukan pengambilan secara ilegal dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni membuat lapangan bulu tangkis di halaman rumahnya. Kejadian ini terjadi 2 kali pengambilan di malam hari, bertepatan pada hari Sabtu atau malam Minggu tanggal 24 Agustus 2019 pukul 22.55 dan pukul 01.13 25 Agustus tahun 2019 dini hari, bertepat di rumah salah seorang kaurnya, yakni Bapak Iswan, sehingga pembangunan plat deker tersebut tidak maksimal karena material semennya sudah berkurang dan sampai detik ini belum ada kejelasannya. Yang keempat, menuntut oknum Kepala Desa Tompo atas dugaan telah merampas hak subsidi stunting, subsidi bebek beberapa warga Desa Tompo yang seharusnya 4 ekor per orang. Namun faktanya ada yang cuma mendapat 3 ekor, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Disebabkan bebeknya dirampas atau diambil secara ilegal oleh oknum Kepala Desa Tompo. Diharapkan pihak penegak hukum menerapkan hukuman sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Yang kelima, kami menuntut kepada oknum Kepala Desa Tompo atas dugaan tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban secara administrasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Padahal undang-undang telah menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus digunakan secara transparansi, baik secara manajemen ataupun administrasi. Bahkan hingga saat ini arsip laporan pertanggungjawaban desa tidak pernah muncul di hadapan Ketua BPD dan seluruh anggotanya. Yang keenam, menuntut oknum Kepala Desa agar segera bertanggung jawab atas dugaan perbaikan badan jalan kantong produksi tahun 2020, yang mana menurut tim monitoring kecamatan bahwa realisasi pekerjaan hanya sampai 90% dan sampai saat ini penyelesaian pekerjaan tersebut tidak ada lagi
Bahkan menurut analisa dari masyarakat bahwa pekerjaan badan jalan tersebut hanya berkisar 60% saja selesai. Sementara saat ini menyeberang tahun anggaran, ini adalah fakta bahwa Kades Tompo tidak pernah serius dalam menangani pembangunan badan jalan tersebut, dan beliau harus bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan badan jalan tersebut yang lari jauh dari target pembangunan. Yang ketujuh, kami menuntut kepada oknum kepala desa Tompo atas dugaan penahanan BLT Bapak Samrin H yang sampai saat ini tidak pernah diterima oleh Bapak Samrin. Dengan keterangan oknum aparat desa bahwa BLT tersebut telah diterima oleh anak beliau, Somad, namun faktanya hal tersebut hanya rekayasa, cerita atau bohong. Nauzubillah. Yang kedelapan, poin kedelapan adalah tuntutan pamungkas kami sebagai masyarakat desa Tompo yang sangat cinta dan peduli kepada desa Tompo, yakni kami sangat menegaskan kepada pihak penegak hukum yang berwenang agar menonaktifkan oknum Kades Tompo ini sebelum tuntas proses hukum terhadap beliau berdasarkan laporan kami pada saat ini. Yang terakhir, tuntutan kami dari poin 1 sampai 8 kami harapkan ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak penegak hukum agar hukum kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada pihak penegak hukum dari Kesatuan Muramil. Terima kasih banyak sudah datang ke Desa Tompo guna memantau perkembangan desa kami yang sangat kami cintai. Terima kasih juga kepada pihak penegak hukum kepolisian yang tidak pernah menongol, tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Padahal kami sudah menyurati agar supaya pihak penegak hukum kepolisian Republik Indonesia betul-betul mengawasi dan memantau apa yang dilakukan oleh masyarakat sampai hari ini, mulai dari tuntutan masyarakat terhadap pemerintah desa dan sampai hari ini tidak pernah direalisasikan oleh pihak kepolisian. Seandainya dari masyarakat yang melakukan kejadian seperti itu, maka dengan hitungan detik pihak kepolisian akan melakukan penangkapan. Tapi hari ini pemerintah desa yang sudah memelihara masyarakat sampai dengan hari ini sudah sampai 2 bulan tidak ada realisasi. Di mana hukum yang sebenarnya? Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kami bersuara bukan karena puas dengan keadilan, tapi hari ini kami bersuara menuntut keadilan. Desa ini dibangun oleh masyarakat, bukan dibangun oleh penjajah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan aspirasi yang sebesar-besarnya kepada pihak pendukung, terutama dari kalangan TNI. Kami sangat berharap dukungan untuk selanjutnya. Kami juga di sini menyampaikan apabila tuntutan kami ini tidak akan dipenuhi sampai dengan 1x24 jam, maka kami akan menyegel kantor desa. Perlu kalian ketahui, hari ini kami akan melakukan itu. Dan apabila aparatur pemerintah yang ada di dalam menghalang-halangi kami, maka kami tidak akan segan-segan. Ingat, kami sudah komitmen, dan ini adalah yang terakhir kami lakukan, mulai dari mediasi, reformasi, dan ini reformasi yang terakhir. Pihak kepolisian tidak pernah merealisasikan tuntutan kami. Kami ingatkan
kepada seluruh masyarakat, bukan kami tidak ingin, bukannya kami tidak ingin pelayanan dari kantor, tapi kami sudah